Oke, kembali lagi dengan kapasitor TEDS. Nah, di video kali ini saya akan buatkan tutorial bagaimana cara memprogram ESP32 untuk mengkontrol solenoid door lock dengan menggunakan RFID RC522 ya. Nah, jadi ketika saya akan mengkontrol solenoid door lock, dia nanti akan mengirimkan notifikasi Telegram jika misalkan akses kartunya ini diterima atau tidak. Jadi kalau misalkan akses kartunya ini belum terdaftar, nanti akan muncul di notifikasi bahwa aksesnya ditolak, sehingga solenoid door lock pun juga tidak akan terbuka. Tapi kalau misalkan kartunya sudah terdaftar, nanti kartunya ini akan mendetek ke modul RFID-nya, menyalakan driver relay 1 channel, di mana driver relay 1 channel ini aktif high ya, dan kemudian akan meng-on-kan solenoid door lock-nya. Dan nanti akan mengirimkan notifikasi di sini akses diterima dan memberitahukan bahwa solenoid door lock-nya sudah terbuka. Dan setiap kita tempelkan kartunya, di sini juga ada buzzer yang berbunyi ya nanti. Nah, jadi saya akan tunjukkan untuk cara kerjanya. Di sini saya akan tempelkan sebuah kartu, di mana kartu ini sudah saya daftarkan. Saya tempelkan di modul RFID-nya. Nah, buzzer berbunyi dan driver relay menyalakan solenoid door lock dan mengirimkan notifikasi ke Telegramnya akses diterima dan door lock pun terbuka ya di sini. Nah, selanjutnya saya akan mencoba men-tagkan kartu yang belum saya daftarkan. Nah, saya tapkan di modul RFID RC522-nya dan di sini akan memberitahukan notifikasi akses ditolak karena kartunya tidak terdaftar. Nah, dan driver relay-nya pun di sini juga tidak bekerja ya. Jadi karena di sini solenoid door lock-nya ini bertegangan 12 volt, makanya di sini saya gunakan driver relay 1 channel. Tapi driver relay yang saya gunakan ini active high ya. Maksudnya active high, dia aktif saat kondisi logikanya itu high ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi seperti itu prinsip kerja dari alat ini. Nah, nanti saya akan berikan tutorial bagaimana cara wiringnya dan bagaimana untuk programnya ya. Dan teman-teman juga bisa langsung download nanti untuk wiring dan programnya di deskripsi. Jadi teman-teman tinggal cek saja langsung di deskripsi ya teman-teman. Nah, jadi tonton terus video saya dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kapasitor TEDS. Bagi teman-teman yang belum tahu bagaimana cara membuat Telegram bot ataupun membuat chat ID untuk Telegram botnya, teman-teman bisa tonton video saya yang ini. Nanti linknya saya taruh deskripsi bagaimana tutorial cara membuat Telegram botnya ya teman-teman. Oke, di sini saya akan tunjukkan untuk cara wiring diagramnya, dan mungkin bagi teman-teman yang belum tahu cara membuat Telegram bot, bisa tonton video saya untuk cara pembuatan Telegram bot ya. Nanti linknya saya taruh di deskripsi, teman-teman bisa langsung cek aja di sana. Dan untuk file dari wiring diagram, program dan library-nya nanti akan saya taruh juga di linknya di deskripsi ya, teman-teman bisa download di sana. Nah, sekarang untuk wiringnya ya, jadi mulai dari RFID-nya terlebih dahulu. Di sini RFID-nya saya menggunakan RFID RC522, di mana untuk pin 3,3 voltnya dihubungkan ke 3,3 volt. Di sini untuk ESP32 yang saya gunakan yaitu yang 38 pin. Nah, bagi teman-teman yang menggunakan 32 pin, itu biasanya 3,3 voltnya ada di sini. Nah, nanti bisa dihubungkan di sini ya. Nah, kemudian untuk RST-nya di pin 15, ground-nya tinggal hubungkan saja ke ground, lalu misonya dihubungkan ke pin nomor 19, mosinya pin nomor 23, SCK-nya di pin 18, dan SDA-nya di pin nomor 5 ya. Nah, kemudian untuk buzzernya sendiri itu kan ada 2 pin, pin positif sama pin negatif. Nah, pin positifnya dihubungkan ke pin 26, lalu pin negatifnya tinggal hubungkan saja ke ground. Kemudian untuk driver relay, jadi driver relay-nya ini adalah driver relay active high. Sekali lagi driver relay yang saya gunakan yaitu driver relay active high guys, teman-teman. Jadi dia aktif saat kondisi high. Nah, untuk ground-nya dihubungkan saja ke ground, lalu inputnya dihubungkan ke pin 27, VCC-nya dihubungkan ke 5 volt. Nah, karena solenoid door lock ini menggunakan sumber tegangan 12 volt, makanya di sini diperlukan driver relay. Nah, untuk positifnya hubungkan saja ke driver relay, lalu positif dari 12 volt dihubungkan ke COM-nya
driver relay ya. Terus kemudian untuk negatifnya langsung koneksikan langsung ke solenoid door lock. Nah, bagi teman-teman yang mungkin mengalami masalah saat membuat program RFID dengan solenoid door lock, jadi ketika teman-teman tapkan kartu ke modul RFID-nya, lalu kemudian solenoid door lock-nya sudah bisa untuk on atau off ya. Jadi sudah bisa berfungsi. Tapi ketika teman-teman tapkan kartu untuk kedua kalinya, itu nanti gagal, solenoid door lock-nya tidak bisa bekerja lagi ketika teman-teman sudah reset ESP32-nya atau dimatikan ESP32-nya, dinyalakan lagi, dia baru bisa fungsi lagi. Tetapi itu pun juga berlaku untuk satu kali saja. Nah, itu masalahnya ada di driver relay-nya karena terjadi induksi dari solenoid door lock-nya sehingga menimbulkan arus balik ke ESP32 dan RFID-nya sehingga error. Jadi hanya bisa dilakukan hanya satu kali saja. Nah, solusinya teman-teman bisa ganti driver relay ini dengan MOSFET IRF520 ya teman-teman. Nah, mungkin di video selanjutnya saya akan berikan tutorial cara menggunakan MOSFET IRF520 ya. Atau teman-teman juga bisa menggunakan modul RC Snubber, digunakan untuk filter induksi dari solenoid door lock-nya. Nah, jadi seperti itu. Jika misalkan teman-teman mengalami masalah saat menggunakan RFID dan solenoid door lock dengan driver relay ya. Kalau misalkan tidak terjadi induksi ya aman saja, bisa saja menggunakan driver relay apapun, driver relay active high seperti ini juga bisa. Kalau misalkan tidak ada induksi dari solenoid door lock-nya. Nah, jadi seperti itu untuk cara wiringnya, dan nanti itu ada beberapa library, jadi ada 3 library dari Telegram boot yaitu Arduino JSON sama Universal Arduino Telegram boot, dan yang terakhir library dari library dari modul RFID-nya ini ya. Nah, ini jadi nanti tinggal diinstal saja untuk library. Nah, kemudian ini adalah programnya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung ganti untuk SSID sama passwordnya di sini. Disesuaikan dengan SSID sama password WiFi di rumah. Lalu boot tokennya ini diganti sama boot token yang sudah didapatkan dari bootfather ya. Nah, kemudian untuk chat ID-nya ini diganti dengan chat ID yang sudah didapatkan dari MyIDBoot. Ya, teman-teman tonton dulu video saya yang untuk cara pembuatan Telegram bootnya. Nanti baru tahu bagaimana cara mendapatkan boot token sama chat ID-nya ya. Nah, kemudian ini pendeklarasian dari pin RFID-nya, dua ini. SS ini pin SDA RFID, RST ini pin dari RST RFID-nya tadi. SS ini maksudnya SDA ya. Lalu buzzernya berada di pin 26, lalu door lock-nya di pin 27, yaitu di relay tadi ya. Nah, lalu kemudian ini pendeklarasian dari Telegram boot-nya sama RFID-nya itu berada di void setup, sama pendeklarasian output dari buzzer solenoid-nya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mengalami masalah saat teman-teman melakukan program nanti, kalau misalkan Telegram boot-nya tidak dapat mengirimkan pesan, teman-teman bisa cek di sini ya. Jadi nanti itu ketika teman-teman sudah selesai upload, pastikan bahwa sudah muncul IP address ya di serial monitornya. Kalau misalkan tidak muncul IP address, itu berarti tandanya koneksi WiFi-nya belum terkoneksi. Ini saya beri contoh maksudnya seperti apa. Nah, ini saya setting dulu untuk portnya menggunakan ESP32 dev modul. Lalu portnya ini saya tancapkan dulu untuk ESP32-nya. Nah, ini portnya COM6. Sesuaikan baud rate dari serial begin-nya 115200 sudah sesuai. Nah, ini kita nyalakan. Nah, ini. Jadi yang saya maksud adalah IP address ini ya. Jadi setelah connecting to Wi-Fi nanti akan muncul IP address seperti ini. Nah, kalau misalkan nanti di serial monitor tulisannya connecting to Wi-Fi terus, tidak muncul IP address seperti ini, berarti tandanya Wi-Fi kalian belum terkoneksi dengan ESP32-nya. Oleh karena itu, tidak ada notifikasi yang terkirim ke Telegram boot kalian karena WiFi-nya belum terkoneksi. Nah, jadi seperti itu ya untuk cara mengatasi jika misalkan terjadi error saat pemrogramannya nanti. Nah, terus kemudian ini fungsi untuk pembacaan kartu RFID-nya. Jadi ketika kartu RFID-nya terdeteksi, nanti dia akan menyalakan buzzer
selama 250 milisecond dan kemudian dia akan mati. Jadi sebagai tanda atau notifikasi bahwa kartunya berhasil terbaca ya. Nah, kemudian kalau misalkan sesuai dengan alamat kartu RFID-nya, nanti akses diterima, door lock terbuka. Nah, kalau misalkan tidak ada yang kartunya itu tidak terdaftar di sini tadi, nanti dia akan mengirimkan ke Telegram bot, akses ditolak, kartu tidak terdaftar. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin mengganti alamatnya, bisa diganti di sini ya. Jadi harus disertai tanda petik 2. Nah, lalu kalau misalkan ingin menambah kartu lagi, di sini tinggal beri nama, beri program else if. Nah, terus kemudian ID sama dengan titik petik 2, terus diisi dengan alamat kartunya itu berapa. Jadi dimasukkan di sini nanti alamat kartunya. Nah, alamat kartunya misalkan D41157 DD misalkan seperti ini, lalu tanda petik 2. Nah, nanti tinggal ininya kita copy saja, lalu pastikan di sini. Nah, sudah selesai. Kalau misalkan teman-teman ingin menambahkan kartu lagi di programnya ya. Nah, jadi baca dulu untuk kartunya, cari tahu alamatnya dia berapa. Kalau misalkan sudah ketemu, baru copy pastikan di sini ya. Atau misalkan teman-teman nanti ingin coba, teman-teman tinggal tempelkan kartunya aja, cek di serial monitor, itu nanti pasti muncul untuk alamat kartunya. Nah, jadi seperti itu untuk tutorial cara programnya dan cara wiringnya ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman mungkin berminat untuk dibuatkan project atau dibuatkan program yang itu berupa software, teman-teman bisa langsung chat saja di Shopee atau Tokopedia saya atau DM saya lewat Instagram. Nah, nanti bisa konsultasi untuk projectnya ya teman-teman. Nah, nanti tentunya ada biaya. Kalau misalkan, nah jadi teman-teman jelaskan terlebih dahulu untuk projectnya mau dibuat seperti apa, mau detailnya seperti apa, cara kerjanya seperti apa, lalu menggunakan sensornya apa saja, nanti baru saya bisa tentukan berapa harga untuk jasa codingnya. Atau mungkin mau dibuatkan alatnya sekalian juga bisa ya teman-teman. Nah, jadi cukup sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kapasitor Tech. Bye bye.